Ya, memang harus ditangani karena sampah plastik itu sulit untuk diurai atau bahkan sangat sulit untuk diurai. Untuk menguraikannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, karena menurutku itu penting sekali untuk ditangani, apalagi sampah plastik saat ini tidak dapat diuraikan sampai bahkan 50 atau 60 tahun ke depan. Karena sampah plastik sendiri membutuhkan ribuan tahun untuk terurai. Dan kenapa kok ini berbahaya? Karena sampai dia belum terurai, dia pasti akan tertimbun sampai dia benar-benar bersih di dunia ini. Seperti itu. Atau menurut saya memang sudah sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Jadi bayangkan saja dalam sehari kita memegang atau berhubungan plastik itu berapa kali gitu kan. Jadi memang karena plastik ini sangat dekat dengan kita, sehingga ya mau nggak mau kita harus memikirkan bagaimana limbahnya, seperti itu. Karena plastik itu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat terurai. Jadi sampah plastik itu tentu sangat membahayakan bagi lingkungan. Sangat tidak cukup karena penggunaan plastik tidak hanya di penggunaan sedotan, tapi lebih banyak di kemasan makanan seperti itu. Karena dari hal yang kecil saja bisa membuat masalah yang besar. Maka dari itu, dimulai dari hal yang kecil seperti mengurangi sedotan itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Penggantian sedotan plastik menggunakan stainless steel atau sejenisnya itu cukup membantu. Kenapa? Karena penggunaan sedotan plastik itu cukup sering kita gunakan dalam keseharian sehari-hari. Oleh karena itu, ya itu cukup menekan limbah plastik tersebut. Menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini terkenal dengan budaya makan-makan gitu. Jadi memang sangat perlu kampanye sedotan plastik ini untuk digalakkan. Sampah yang paling besar ditemukan di laut itu adalah jumlah sampah dari sedotan plastik. Jadi kalau misalnya ada kampanye untuk mengurangi sedotan plastik itu tentu sesuatu hal yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kalian tahu kan kalau sampah plastik merupakan masalah yang dihadapi beberapa kota besar di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dilansir dari CNBC pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Cina sebagai negara penyumbang sampah plastik. Jika tidak ditangani dengan benar, sampah plastik dapat membahayakan kesehatan manusia dan dapat merusak lingkungan. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengkampanyekan untuk tidak menggunakan sedotan plastik sebagai salah satu wujud untuk mengurangi limbah sampah plastik. Namun, apakah kampanye untuk tidak menggunakan sedotan plastik itu sudah cukup? Kali ini kita telah bersama narasumber kita yaitu Profesor Dr. Eli Rohaiti MSI. Beliau sering dipanggil Prof. Eli atau Bu Eli. Beliau merupakan dosen kimia di Universitas Negeri Yogyakarta yang akan membersamai kita dalam membahas tema kita kali ini yaitu sampah plastik. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat datang Bu Eli. Selamat datang Mbak Puput. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Mbak Puput? Mudah-mudahan baik juga ya. Saya juga baik Ibu. Baiklah, kita langsung saja nih Bu, membahas tema kita kali ini yaitu sampah plastik. Di awal video tadi sudah ditayangkan beberapa anggapan masyarakat mengenai kampanye untuk tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, beberapa masyarakat beranggapan bahwa kampanye tersebut belum cukup untuk menangani limbah plastik. Namun, ada juga yang beranggapan kampanye tersebut sudah cukup untuk menangani limbah plastik di Indonesia. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya kampanye untuk tidak menggunakan sedotan plastik itu apakah sudah cukup untuk menekan limbah plastik di Indonesia? Oke, baik Mbak Puput ya. Jadi terkait dengan limbah sampah plastik itu memang ini merupakan isu lingkungan yang tidak habis-habisnya begitu ya. Nah, kaitannya dengan
kampanye tentang pengurangan begitu ya, penggunaan limbah plastik, khususnya adalah penggunaan sedotan plastik begitu ya. Oke, ya. Nah, terkait dengan kampanye ini, saya kira ini salah satu ya solusi dalam rangka untuk menurunkan perolehan sampah yang dihasilkan yang tentunya akan mencemari lingkungan. Nah, jadi memang tidak cukup hanya dengan kampanye saja. Jadi banyak hal yang memang harus dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir begitu ya. Nah, kalau dari hulunya sendiri tentunya di sini harus disiapkan berbagai perusahaan yang memproduksi plastik begitu ya, sudah diarahkan ke arah bioplastik atau plastik yang biodegradable, plastik yang ramah lingkungan seperti itu ya, mulai dari sana. Yang tentunya ini sebenarnya sudah diatur juga dengan beberapa peraturan pemerintah yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh BPPT ya, bahwa sekarang penggunaan plastik itu memang sudah dibatasi yang berbasis petrokimia. Sekarang itu dikembangkan adalah berbagai produk plastik yang memang biodegradable. Maksudnya biodegradable ketika plastik itu dibuang sebagai limbah, nanti di situ mikroba tanah bisa menguraikannya gitu ya, menjadi kompos. Produk akhirnya menjadi karbon dioksida dan uap air. Seperti itu ya. Jadi lebih diarah ke biodegradable. Contoh, nah kaitannya dengan sedotan plastik sebenarnya sekarang sudah dikembangkan, yaitu sedotan plastiknya yang dari rumput laut. Jadi memang betul-betul biodegradable ya. Jadi ada yang berbasis rumput laut. Kemudian ada juga di pasaran itu sebenarnya sekarang ada namanya oksium plastik ya, oksium biodegradable. Ada juga NV+. Ada E+ yang mana semua material itu bisa terdegradasi dengan adanya bantuan cahaya matahari atau juga karena proses oksidasi adanya oksigen begitu ya, yang mana semuanya itu dikembangkan dari bahan bakunya itu betul-betul memang dapat terurai di lingkungan seperti itu. Jadi mulai ya dari peraturan pemerintahnya itu sendiri, yang mana di situ mengharuskan kepada produsen yang akan menghasilkan plastik itu betul-betul menggunakan berbagai bahan baku yang akan menguntungkan bagi lingkungan begitu. Jadi lebih ramah lingkungan plastiknya seperti itu. Mengapa limbah plastik menjadi salah satu masalah yang cukup penting untuk diatasi? Oke, karena memang plastik ini merupakan material yang unik ya. Jadi kalau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, ya mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, tentunya kita tidak lepas dengan namanya bahan plastik, begitu ya. Oke, tentu jadi volume penggunaannya luar biasa sangat tinggi. Karena penggunaannya yang sangat tinggi, tentunya ini akan menghasilkan limbah. Yang masalahnya seandainya plastik itu adalah berbasis petrokimia, ya, yang berasal dari minyak bumi dengan monomernya, misalnya kalau plastiknya adalah polietilen, monomernya etena, atau plastik polivinil klorida, ya, yang untuk pipa bangunan, ya, untuk peralatan rumah tangga, tentunya itu sangat-sangat sedikit terdegradasinya. Malah kalau polimer itu termoset, itu jelas tidak terdegradasi ya. Dengan suhu tinggi, dia akan paling terdekomposisi menjadi monomer atau senyawa yang lebih sederhana. Apa yang menyebabkan limbah plastik sulit untuk diurai? Oke, jadi apa yang menyebabkan plastik sulit terurai? Plastiknya adalah plastik yang berbasis petrokimia tentunya ya. Plastik berbasis petrokimia seperti polietilen, polipropilen, polivinil klorida,
Kenapa dia sulit terdegradasi? Jadi sebenarnya yang menyebabkan material itu mudah terurai tidaknya itu sangat tergantung dari keberadaan gugus fungsi yang dimiliki oleh material tersebut. Kalau material tersebut khususnya plastik memiliki gugus fungsi yang bisa dihidrolisis, yang bisa dipulihkan, misalnya di situ ada gugus fungsi ester, ada gugus itu sebenarnya lebih mudah terurai dibandingkan dengan plastik yang hanya ada ikatan karbon-karbon saja begitu ya. Nah, tetapi bukan hanya gugus fungsi saja, nanti bicara juga massa molekul. Kalau massa molekulnya sangat tinggi, dia juga sulit terdegradasi. Mungkin sudah memiliki gugus fungsi yang bisa terurai oleh mikroba yang ada di dalam tanah yang akan menjadi sumber nutrisi. Tapi masalahnya kalau massa molekulnya sangat tinggi, rantainya sangat panjang, ini juga akan kesulitan bagi mikroba yang ada di dalam tanah melalui enzim yang dikeluarkannya untuk bisa mengurai rantai yang sangat panjang tersebut. Jadi diperlukan tahapan bagaimana caranya supaya yang material yang massa molekulnya tinggi dipotong dulu rantainya, massa molekulnya lebih rendah, kemudian kebetulan di situ sudah ada gugus fungsinya sehingga bisa terurai, bisa lebih ramah lingkungan. Lalu, mengapa sampah plastik tidak dibakar saja? Kenapa? Plastik yang khususnya berbasis petrokimia seperti polivinil klorida, polietilen, polipropilen, kita hindari melalui proses pembakaran. Jadi pembakaran itu bukan cara yang bisa dikatakan bijak ya pada saat kita ingin memusnahkan sampah plastik tersebut. Hal ini karena dari proses pembakaran itu bisa dihasilkan senyawa-senyawa yang karsinogenik, ya tidak ramah lingkungan, yang bisa membahayakan bagi pernafasan manusia atau makhluk hidup yang lainnya, seperti itu ya. Jadi banyak, misalnya ada cincin aromatik di sana ya. Oke, itu bagus dengan dilakukan pembakaran seperti atau polivinil klorida, ada gas, nanti ada Cl bis itu ada gas klorin yang bisa dilepaskan ke lingkungan tentunya. Nah, ini membahayakan gitu ya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Itu kenapa bahwa pembakaran itu tidak bijak ya kita lakukan dalam rangka memusnahkan sampah yang berbasis plastik petrokimia tersebut begitu. Jadi yang aman adalah memusnahkan plastik itu dengan cara disiapkan di awal dengan cara mengembangkan polimer atau plastik yang biodegradable. Gitu ya Mbak ya. Apakah semua jenis plastik itu berbahaya? Oke, jadi tidak semua mungkin begini sebenarnya ya, plastiknya belum dijadikan limbah ya. Oke, ya kan? Apakah semua plastik berbahaya? Oke, sebenarnya plastik itu tidak membahayakan gitu kan, tetapi di situ tentunya malah menguntungkan bagi kita sebagai manusia, hidup kita jadi lebih lebih simpel juga ya dengan ada bantuan plastik itu, mulai dari packaging untuk pembangunan rumah, konstruksi bangunan ya kan. Komponen kendaraan coba dilihat, itu hampir dari bahan-bahan berbasis plastik begitu ya, yang keunggulannya lebih ringan dibandingkan dengan logalnya. Kemudian juga sudah dikembangkan plastik yang kestabilan termal tinggi. Oke, ya selain tadi masalah density-nya dia lebih ringan, kemudian mekanik propertiesnya juga unggul, dia bisa lebih luas begitu ya, dia lebih ulet, memiliki toughness, keuletan yang unggul. Toughness itu dia mampu menahan beban yang tinggi, tetapi jika dia luas gitu ya, mudah ditarik, mudah diulur. Jadi keunggulan-keunggulan itulah yang menyebabkan kenapa plastik ini menjadi mungkin bisa dikatakan produk yang dicari orang gitu ya. Nah, yang masalah tadi apakah semua plastik itu membahayakan ketika dia sebagai produk awal ya yang belum dijadikan limbah? Mungkin ya masalah yang membahayakan atau tidak itu adalah ketika penggunaannya tidak sesuai. Misalnya plastik ini dia melting point-nya
titik lelehnya 120 derajat Celcius misalnya. Nah, ternyata kita gunakan misalnya dengan perlakuan suhunya di atas melting point atau pada saat melting point-nya itu ya tentunya itulah yang akan menyebabkan plastik tersebut membahayakan. Selain melting point atau titik leleh, plastik juga ada tadi kemampuan menahan bebannya dia maksimal berapa gitu ya. Kemudian dia bisa ditarik berapa persen. Nah, kalau penggunaannya tidak sesuai dengan spesifikasi dari plastik itu sendiri, tentunya ini kurang sesuai begitu ya, akan membahayakan. Oke, jadi sangat tergantung dari spesifikasi penggunaannya ya. Itu kalau dia sebagai produk pada saat digunakan. Kalau sebagai setelah menjadi limbah karena tadi plastik petrokimia tidak biodegradable, tentunya ini semua plastik yang berbasis petrokimia itu membahayakan begitu ya. Nah, beberapa yang tidak membahayakan tadi seperti saya sampaikan, kalau massa molekulnya tidak terlalu tinggi, ya, kemudian ikatannya dia lebih linier, tidak berikatan silang, ya itu proses kemudahan degradasinya, proses menjadi material yang ramah lingkungannya itu lebih unggul gitu dibanding kalau massa molekulnya tinggi, ikatan silang di sana yang terjadi, kemudian material juga lebih kristalin dan seterusnya. Seperti itu ya, Mbak ya. Apakah ada bahan dasar yang ramah lingkungan atau biodegradable untuk plastik? Ya, oke. Banyak sekali. Jadi seperti yang disampaikan oleh BPPT ya, ada berbagai produk yang disebut brand nggak apa-apa ya. Anda suka jajan ya, makan roti produk Bread Talk ya. Anda lihat di plastiknya itu oxo biodegradable. Nah, berarti itu sebenarnya jenis plastik oksium ya. Oke, karena Bread Talk itu memang selain di Indonesia ternyata di berbagai negara di Eropa gitu ya. Kemudian termasuk di daerah Arab Saudi itu udah digunakan dengan jaringan yang sangat luas untuk Bread Talk itu, sehingga dia masalah plastiknya itu sudah menjadi istilahnya persyaratan di dunia. Dia harus ramah lingkungan, makanya dikembangkan dari oksium ya. Jadi oksium ini sebenarnya material yang ramah lingkungan. Kenapa dia ramah lingkungan? Karena di situ lantainya bisa didegradasi karena ada penyimpanan, karena pengaruh cahaya matahari atau oksigen. Kenapa material ini bisa lebih ramah lingkungan begitu ya? Karena pertama dia adanya gugus fungsi yang diurai, bisa dihidrolisis ya, yang bisa di misalnya dengan adanya matahari. Paling tidak itu ada tambahan aditifnya, misalnya ada tambahan gugus karbonil ke dalam struktur plastik yang berbasis petrokimia. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang di pasaran juga ada namanya EcoPlus ya, ada EnviPlus. Itu sebenarnya material plastik yang dikembangkan berasal dari pati tapioka gitu. Ada juga yang berasal dari berbagai jenis minyak nabati. Nah, tadi kan beberapa negara maju yang telah menerapkan plastik biodegradable. Lalu, apakah di Indonesia sendiri telah menerapkan plastik yang ramah lingkungan atau biodegradable tersebut? Ya, sudah seperti yang tadi, karena misalnya Anda lihat aja yang Bread Talk itu ya, plastiknya oksium ya. Kemudian saya sebut aja ya, kalau Anda ke supermarket untuk packaging buah-buahan itu pakai plastik yang sebenarnya sudah EcoPlus ya. Jadi sudah dikembangkan dari tadi material seperti batita atau juga dari berbagai berasal dari sehingga dia biodegradable dibandingkan plastik petrokimia. Indonesia juga sudah banyak beberapa plastik yang brandnya itu sudah memasukkan yang biodegradable seperti itu ya. Walaupun memang
kendala di apa harga relatif masih tinggi sehingga beberapa produk yang biodegradable itu masuk ke mungkin ke pasar yang menengah ke atas begitu ya. Begitu Sobat Kimia, oleh karena itu, ayo kita bijak menggunakan plastik. Terima kasih kepada Bu Eli yang telah bersedia menjadi narasumber kita. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plastik. Plastik adalah salah satu aplikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Plastik merupakan senyawa polimer dengan struktur kaku yang terbentuk dari polimerisasi monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang. Plastik terdapat beberapa jenis, di antaranya yaitu PET atau PETE, HDPE, LDPE, PVC, PP, dan PS. Plastik sendiri banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, plastik sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manusia. Konsumsi berlebih pada plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang bertambah. Hingga saat ini, sampah plastik masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Indonesia. Mengingat, plastik bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terurai atau sulit terdegradasi. Plastik adalah senyawa organik yang terbuat dari atom karbon yang tersusun panjang layaknya rantai. Rantai yang panjang ini disebut dengan polimer dan monomer, atau unit terkecil dari polimer. Rantai karbon yang panjang inilah yang menyebabkan sulitnya mikroorganisme untuk mengurai sampah plastik. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menguraikannya. Dalam menangani masalah peningkatan sampah plastik, pemerintah membuat kampanye untuk tidak menggunakan sedotan plastik. Namun, kampanye tersebut menghasilkan kontroversi mengenai apakah sudah cukup kampanye tidak menggunakan sedotan plastik untuk mengurangi limbah plastik. Berdasarkan hasil pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa kampanye untuk tidak menggunakan sedotan plastik belum cukup untuk mengurangi limbah plastik, karena penggunaan plastik tidak hanya di sedotan saja, melainkan plastik yang digunakan harus dibuat ramah lingkungan atau biodegradable. Langkah tersebut akan jauh lebih efisien untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Indonesia sendiri sudah memproduksi plastik ramah lingkungan. Contohnya ada NV+. NV+ berbahan dasarkan dari singkong, dan sedotan yang berbahan dasar dari rumput laut. Sekian Cemsitcast dengan tema sampah plastik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.